Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman juga sekudalah kita Al-Qurannya ngomong ngemeng-ngemeng. Ini di Androidnya ada Quran Android nggak? Ini kalau nggak ada luar biasa. Kita mau dihisap sama Allah, Quran aja nggak lolos kayaknya ya. Baru dihisap handphone, dipakai apa aja handphonemu. Ya Allah, ini chatting WhatsApp, Line, BBM, Pad, Instagram, Instasaver, apalagi Nono Live, Bigo Live, YouTube, semua. Ini semua dipakai buat ngeibadah ke Allah atau enggak? Cintanya lihat aja nih. Kecintaan kita sama Allah bakal kelihatan. Dari mana? Dari apa yang kita lakuin selama bangun tidur sampai tidur lagi. Bakal kelihatan, bener nggak sih cinta banget sama aku gitu. Bangun tidur inget rizki dari Allah, saya sudah diberikan kehidupan sama Allah nih. Bangun dari mimpi, dari tidur saya, alhamdulillah saya bisa bangun ya Allah. Kemudian makan, inget makan juga dikasih sama Allah. Lihat makanan pagi-pagi, coba lihat. Kalau makanannya bubur, ayamnya dari Sumedang, telurnya dari Ciwidey, bawang seledri di Pangalengan, ya, nasinya dari Cianjur, semua ngejodoh di satu piring. Kok teman-teman gak ngejodoh? Itu udah ngejodoh di satu piring. Ini rizki dari Allah besar banget nih kalau kita pikirin. Allahu Akbar, semuanya ngejodoh di sini ya. Mudah-mudahan ya Allah saya pun berjodoh seperti ini. Nggak kebayang jodoh mah, nggak usah dibayang-bayangin. Kita minta aja sama Allah, ya Allah berikan yang terbaik buat jodohku ya Allah. Nggak bisa bahasa Arabnya, nggak apa-apa, bahasa Indonesianya. Setiap beres sholat minta sama Allah. Pernah dengar kisah salah seorang sahabat nggak yang memohon sama Allah ngedoa 30 hari berturut-turut masalah jodoh? Belum? Ada salah seorang sahabat yang dia pingin dijodohkan dengan seorang putri raja, dan dia seorang yang buta kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah. Kemudian akhirnya dia meminta sama ayahnya, ya ayah tolong dong saya jodohin sama putri raja. Wah mungkin maneh jadi jen putri raja, nggak semah buta, kita dari keluarga yang biasa aja, nggak mungkin. Udahlah diam aja lah, sing nyaho diri atau maneh teh gitulah cek bapak nate. Sampai akhirnya apa yang dia lakukan? Dia duduk dan terus berdoa sama Allah selama 30 hari itu nggak pernah lepas tuh doanya. Dia doain terus, ya Allah jodohkanlah aku dengan dia ya Allah. Jodohkanlah aku dengan dia ya Allah. Ya Allah jodohkanlah aku dengan 30 hari itu. Dia saum juga Senin Kamis nggak pernah kelewat, ibadahnya nggak kelewat juga. Setiap beres sholat dia doain terus. Zikir terus minta sama Allah, ya Allah pantaskanlah saya untuk bersanding dengan dia ya Allah. Pantaskanlah saya untuk bersanding dengan dia ya Allah. Sampai 30 harinya dia datang ke ayahnya, minta datang ke raja, ke istana raja tersebut. Sampai datang ke sana, rajanya ngomong sama ayah yang tadi laki-laki itu. Rajanya bilang apa? Aku terima lamaranmu. Loh, kaget ayahnya, kok bisa diterima? Karena tadi malam saya ngimpi akan ada yang datang seorang ayah sama anaknya dan dia akan melamar anakmu. Terima katanya gitu. Di mimpinya gitu. Sampai ayahnya nerima, kemudian didatengin sama anaknya yang cewek. Ketemulah sama si putrinya itu. Ketika sama putrinya itu dia bilang, saya mau melamar anak bapak, saya mau melamar kamu gitu ya. Mau nggak diterima? Gini bla 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 bla. Saya terima karena tadi malam saya bermimpi seandainya kamu menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka terimalah pinangan seorang pria yang akan datang esok hari. Gokil nggak tuh? Doa ud'uni astajib lakum. Doa itu yang bisa merubah takdir guys, brother and sister. Semakin sering kita berdoa, semakin baik kualitas doa kita. Itu bisa terperbaiki tuh. Yang tadinya rumek jadi bagus tuh berarti. Yang tadinya hinyai jadi rada bagus. Hinyai itu apa ya? Ya begitu, samar-samar gitu. Jadi terperbaiki itu ketika kita memperbaiki kualitas dalam berdoa kita. Allahu Akbar. Mudah bagi Allah untuk mempertemukan seseorang. Siga cerita seorang pria yang gak nerima bannya bocor. Seorang pria gak nerima bannya bocor. Aing mah ban bocor, jabah hujan, jabah kudu ngadorong jauh dari tambal ban teh. Ngedorong terus akhirnya. Tapi dia inget kisah dari Kang Boni, cie. Saurangnya, iya mah, iya weh cerita. Ingat dari kata Kang Boni teh, Allah tidak mungkin menjadikan sesuatu tanpa ada pelajaran, dan Allah ngasih sesuatu itu yang terbaik pasti udah Allah wujudin. Berarti bocor ban ini terbaik ya Allah. Itulah cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Kemudian akhirnya dia ngedorong tuh, sambil ngedorong dia istighfar, ya Allah maaf tadi saya nggak nerima takdirnya ya Allah.
Saya sedih banget ya Allah, udah saya jomblo, hujan, sendirian, bocor ban, ngadorong motor, duit teboga deh, paewe sekarang deh, udah sambil ngedorong gitu, sampai akhirnya ketemu sama tukang tambal ban. Oh, ada tulisan tambal ban. Ketika datang ke tambal ban itu, ada apa yang terjadi? Ada seorang ukhti lagi baca Quran. Allahu Akbar. Teh punten mau tambal ban? Oh ya Kang, boleh. Oh teteh yang jaganya? Iya. Tuh mah soleh tangguh deh, tukang tambal ban. Dibenarkan akhirnya teh ban bocor itu dibenerin. Sampai terkagum-kagum si Iwan itu teh, ya Allah, udah soleh, sederhana, dan tangguh lagi. Gimana ini? Cocok ini kayaknya nih. Sampai ditanya sama dia teh, teh punten, dari suku mana teh? Sunda. Allahu Akbar. Ari A dari mana? Jawa teh. Jawa Barat? Bukan. Jawa Timur? Bukan. Jawa Tengah ya? Bukan teh. Jawa mana A? Jawaban dari doa-doamu. Allahu Akbar. Ternyata Allah pertemukan jodohnya dari situ, brother. Ahwat yang sedang mengaji, ikhwan yang sedang mengeluh karena diuji, akhirnya dijodohkan sama Allah dengan momen yang gak kepikiran sama sekali. Yang akhirnya berjodoh dan akhirnya jadian tuh, punya budak ayeuna tah. Geus keluar barudakna. Coba kalau dia menolak tadi tambal ban, bocor ban, tinggalkeun we motorna manehna naik angkot, moal jadi tah sigana. Nya penerimaan. Gak mungkin Allah menguji sesuatu, gak mungkin Allah ngedatengin sesuatu itu kalau nggak sesuai dengan kapasitas kita buat ngelaluin, gak mungkin. Jadi ujian cinta yang paling terbaik adalah kita sedang diuji nih. Kesendirian ini bukan tanpa sebab. Kesendirian ini adalah kasih sayang Allah. Karena Allah sayang, teman-teman semua diistirahatkan dari cinta yang palsu. Teman-teman semua diistirahatkan dari cinta yang salah. Teman-teman semua diistirahatkan dari rindu yang salah, dari kangen-kangen yang gak bener. Sama Allah diajak buat kangen sama aku, kata Allah gitu. Sok semua datang ke aku aja. Gimana ya Allah? Innallaha yuhibbut taubah. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Tobat cinta, hijrah cinta. Kalau cinta sampai mampus, mending cinta sama Allah aja deh, yang bener-bener cinta. Karena Allah yang maha melindungi, Allah yang maha mengetahui semua keadaan kita, Allah tahu banget. Ini kegalauan yang kita punya. Galau itu obat paling sederhananya adalah kita minta sujud sama Allah, dekat sama Allah. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allahum tuflihun. Dan bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Orang yang bertobat itu senantiasa dapat nilai plus tuh dari Allah tuh. Karena setiap hari dia jadiin istighfar. Setiap hari dia jadiin momen-momen untuk semakin dekat sama Allah. Karena Allah sayang sama dia, gak mungkin Allah ngerantarin cinta dia. Gak mungkin Allah menyia-nyiain pengorbanan yang udah teman-teman lakuin untuk dekat sama Allah. Kalau teman-teman jalan aja dekat sama Allah, Allah semakin lari itu buat teman-teman. Kalau teman-teman lari buat Allah, Allah semakin dekat lagi sama teman-teman. Bayang gak? Allah gak pernah ninggalin kita, tapi kita yang sering ninggalin Allah, brother and sister. Seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang lebih besar daripada aku? Kemudian kita masih sibuk dengan kerjaan kita, kita masih sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Berarti kita sedang mengecilkan nama Allah tuh. Kita sedang mengecilkan bagaimana besarnya Allah bagi diri kita. Sampai diseru 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benarkah aku yang kau yakini tidak ada Tuhan selain aku? Aku yang paling berkuasa. Dilewat lagi, Asyhadu an la ilaha illallah. Tes lagi tuh sama Allah. Bener enggak engkau benar-benar menyaksikan bahwa tidak ada ilah selain aku? Bener enggak sih aku yang maha baik? Bener enggak sih aku yang maha melembutkan? Aku yang maha cinta, aku yang maha segalanya? Kalau bener Allah maha baik, brother and sister, untuk apa keluhan kita sih? Gak pantas kayaknya kita ngeluh ya. Karena Allah maha baik. Kalau Allah maha baik, semua yang Allah kasih pasti itu yang terbaik buat kita.